Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menjaga daya tahan tubuh dari ternak sapi kita. Jadi agar sapi itu tetap sehat, pertumbuhannya bagus, maksimal, dan kita tidak mengalami hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Terutama sapi mengalami sakit, ambruk, bahkan mengalami sampai dijagal Sobat PST. Tentu hal tersebut perlu kita jadikan pelajaran, perlu kita hindari dengan melakukan berbagai hal penting agar sapi kita itu tetap sehat atau daya tahan tubuhnya tetap bagus Sobat PST. Yang mana di saat ini ketika saya mencoba mengamati dan melihat daripada kasus di lapangan, dari melihat di grup Facebook, di tetangga atau saudara saya, bahkan di YouTube itu, untuk belakangan ini banyak sekali sapi mengalami sakit. Bahkan ada juga sapi yang mengalami mati secara mendadak. Karena memang di musim pancaroba seperti ini dan juga ada beberapa faktor lainnya itu sangat rentan sekali sapi terkena penyakit Sobat PST. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penting bagi saya untuk memberikan gambaran, memberikan edukasi bagaimana cara atau upaya agar sapi kita itu tetap sehat, tetap bagus pertumbuhannya, dan tidak mengalami sakit seperti yang terjadi di akhir-akhir ini. Bahwa untuk di akhir-akhir ini banyak sekali sapi mengalami BIF atau demam 3 hari, mengalami kembung berujung kematian mendadak, juga banyak sapi mengalami PMK. Jadi untuk penyakit PMK itu sekarang sudah mulai merebak lagi Sobat PST. Apalagi di sekitar daerah Kediri, daerah Blitar Utara itu, dari apa yang saya dengar dari informasi dari dokter hewan, dari petugas IP itu, banyak dari sapi-sapi di daerah sana itu terkena penyakit PMK. Kita bisa lihat mungkin untuk meng-cross check, untuk memverifikasi, kita bisa melihat di YouTube bahwa banyak sekali sapi yang sekarang itu mengalami PMK. Apalagi sapi-sapi kontes yang ditampilkan itu banyak sekali mengalami PMK. Sapi mengalami BIF atau demam 3 hari, yang mana demam 3 hari ini merupakan penyakit yang sebenarnya sepele, tapi kalau penangannya lambat, sapi bisa kejang, sapi bisa mati secara mendadak. Dan yang satunya lagi adalah sapi mengalami kembung Sobat PST. Dan itu juga dipengaruhi oleh faktor musim. Jadi musim pancaroba itu memang rentan bagi ternak sapi, bahkan hewan lainnya. Dalam budidaya ikan juga mengalami kesulitan. Oleh karena itu kita perlu melakukan perawatan yang lebih intensif, perawatan yang lebih maksimal agar kesehatan sapi kita itu tetap terjaga dan tidak terkena penyakit Sobat PST. Seperti itu. Maaf ya untuk suasana kandangnya seperti ini, ya memang kandang sederhana milik dari peternak sapi di desa, ya cuma seperti ini. Dan untuk sapi pedetan betina saya sudah laku Sobat PST. Sudah laku, tapi tidak bisa membuat video. Di usia 6 bulan laku 9 juta. Langsung pada pembahasan. Jadi untuk menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh sapi, yang perlu kita perhatikan adalah menjaga kebersihan kandang. Ini pertama dan paling utama. Jadi pertama kita harus menjaga kebersihan kandang. Karena kenapa? Karena dengan kondisi kandang yang bersih, dengan kondisi lingkungan yang bersih, untuk sapi itu juga sehat. Dan dengan kondisi kandang yang bersih pula, nantinya tidak akan ada virus-virus, bakteri yang tumbuh yang dapat menginfeksi sapi. Itu yang pertama, menjaga kebersihan kandang itu adalah hal mendasar dan umum sekali. Dan yang kedua adalah menjaga kebersihan dari si sapi. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika cuaca panas, kita bisa memandikan sapi, karena dengan memandikan sapi dengan teratur itu juga akan membuat daya tahan tubuh dari sapi kita lebih bagus Sobat PST. Nah, seperti itu, menjaga kebersihan dari sapi kita. Apalagi kita perlu memberikan sesuatu untuk mengusir lalat dan nyamuk dari
kandang atau dari si sapi. Karena apa? Karena nyamuk dan lalat itu merupakan salah satu sarana, merupakan salah satu penyebab virus atau penyakit menyebar. Contohnya beef itu bisa disebabkan oleh lalat dan nyamuk juga, dan karena cuaca juga, dan karena kondisi daya tahan tubuh yang menurun, sehingga terjadi beef atau demam 3 hari. Dan kita harus menjaga kebersihan kandang sapi kita, kondisi sapi kita, untuk untuk mengusir lalat dan nyamuk dari sapi itu kita bisa menggunakan contohnya baygon, sobat BST. Bisa menggunakan baygon. Kalau saya sendiri itu menggunakan bahan alami, yakni dengan tembakau. Jadi tembakau direndam di air 1 hari, setelah itu besoknya kita saring, kita ambil airnya, dan kita bisa aplikasikan untuk memberikan penyemprotan pada sapi setiap pagi dan sore hari. Itu untuk mencegah dari paparan nyamuk dan juga lalat. Sangat penting sekali. Yang ketiga adalah dari pemberian pakan, sobat BST. Untuk pemberian pakan itu di musim penghujan kita juga perlu sekali untuk menghindari dari pakan-pakan yang masih muda. Kenapa demikian? Karena pakan yang masih muda itu, apalagi pakan yang masih basah, banyak terkandung gas, yang mana apabila gas itu masuk pada tubuh sapi dan tidak bisa keluar, akhirnya menyebabkan sapi mengalami kembung. Dan untuk pemberian air minumnya juga harus sesuai, jangan terlalu banyak, karena dengan air yang banyak dan kondisi pakan yang masih muda, yang masih banyak gasnya, itu bisa menyebabkan sapi mengalami kembung. Dan kalau kembung pada sapi tidak diketahui dan tidak bisa diselesaikan dengan cepat, dapat menyebabkan sapi mengalami mati mendadak, seperti yang terjadi di belakangan ini. Sapi mati mendadak karena beef, karena demam 3 hari, karena tidak tahu kalau sapinya sakit, akhirnya terlambat, panas tinggi, kejang, akhirnya dijagal, kembung juga bisa mati mendadak. Dan ketiga ini karena PMK. PMK ini juga disebabkan karena paparan virus dan kondisi kesehatan sapi yang menurun atau daya tahan tubuhnya yang sedang menurun. Dan tadi saya sudah menyebabkan 3 mengenai kebersihan kandang, kebersihan sapi, dengan mengantisipasi atau mengusir lalat dan nyamuk. Dan yang keempat ini kita bisa menggunakan vitamin, sobat BST. Penting sekali ini vitamin. Nah, vitamin apa yang bisa kita berikan pada ternak sapi kita? Untuk vitamin yang dapat kita berikan pada ternak sapi kita guna meningkatkan daya tahan tubuhnya agar sapi tetap sehat, nafsu makannya bagus, itu contohnya adalah mineral. Ini mineral sangat penting sekali. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada sobat BST semua untuk senantiasa memberikan pemberian mineral yang cukup pada ternak sapinya. Untuk mineral bisa dicari di toko ternak, dan bisa juga melalui online. Dan untuk saya sendiri masih mempraktikkan untuk memberikan pemberian mineral pada sapi-sapi saya, sobat BST. Itu yang pertama, mineral. Yang kedua, kita bisa menyuntikkan vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks, vitamin lainnya kita bisa menyuntikannya dengan memanggil dokter hewan, karena ini juga sebuah langkah antisipasi agar sapi itu sehat dan daya tahan tubuhnya tetap bagus, sobat BST. Dengan pemberian vitamin, kalau mana untuk sobat BST itu tidak tertarik untuk memberikan suntikan, bisa menggunakan vitamin kapsul. Nah, vitamin kapsul yang saya gunakan itu harganya murah, sobat BST. Harganya murah tapi hasilnya jos, maksimal. Di sini saya akan menunjukkan untuk vitamin yang saya gunakan. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh sapi saya, untuk yang saya gunakan itu adalah B kompleks. Karena B kompleks ini merupakan salah satu vitamin yang sangat berperan penting pada menjaga kondisi si sapi, baik dari daya tahan tubuh, kesehatan, dan juga nafsu makannya. Ini contoh dari B kompleks yang saya gunakan. Seperti ini. Ini ada B kompleks. Di sini juga ada B kompleks, dan sebenarnya sama, dan dari harganya juga sama. Bedanya hanya pada butiran kapsulnya. Kalau untuk yang tablet vitamin B kompleks booster ini, untuk kapsulnya lebih besar. Ini
Saya akan menunjukkan untuk vitamin yang saya gunakan. Untuk harganya pun cuma 10.000 Sobat BST. 10.000 ini bisa dipakai selama kurang lebih 2-3 minggu. Kalau yang ini itu 10.000 bisa dipakai sampai 1 bulan lebih. Tergantung jumlah sapinya ya. Karena untuk di sini itu untuk pemakaian pada sapi itu sekitar 8-15 butir, tergantung sapinya, dewasa kecilnya. Kalau untuk penerapan B kompleks pada sapi ini, pada sapi saya itu saya campurkan pada air minum Sobat BST. Nah, ini. Nah, seperti ini untuk apa itu? Vitaminnya saya gunakan untuk menjaga daya tahan tubuh sapi saya. Pakai B kompleks, dan juga mineral. Dan mineral itu juga merupakan apa itu? Unsur penting bagi pertumbuhan sapi, bagi daya tahan sapi juga. Maka dari itu saya sarankan untuk menggunakan itu. Nah, selain vitamin tadi, yang kelima ini kita bisa menggunakan jamu. Jamu itu dari alam, kita bisa mencarinya dan gratis. Dan untuk yang dapat kita gunakan itu adalah apa itu? Temulawak dan kunir Sobat BST. Temulawak dan kunir. Kalau temulawak itu selain untuk daya tahan tubuh juga sebagai anti parasit. Jadi untuk mencegah sapi terkena cacingan, kita bisa menggunakan temulawak. Dan kunir itu juga bagus sekali untuk menjaga metabolisme dan daya tahan tubuh sapi. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ada kurang lebihnya, tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.